warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini Mimin akan memberikan yaitu soal ketiga K jurusan PAI ya teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum belajar terlebih dulu kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja. Nomor 1. Di bawah ini ada beberapa buku tafsir. 1. Tafsir Al-Jalalain, 2. Tafsir Al-Maraghi, 3. Tafsir Ibnu Katsir, 4. Tafsir Al-Misbah, 5. Tafsir Latahaiful Isyarat karya Imam Al-Qushairi. Yang manakah tafsir fikih? A1, B2, C3, D4, E1 dan 4. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kita disuruh mencari tafsir fikih. Ya, di sini jawaban yang paling pas yaitu teman-teman sekalian yaitu adalah tafsir Maraghi ya teman-teman sekalian. Jadi tafsir Maraghi ini yaitu tafsir yang ditulis oleh di dalam bukunya Mustahil Al-Maraghi ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Ya, di sini disajikan seperti hadis. Sudah itu artinya itu 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban dalam hadis di atas, kecuali, ingat ada kata kecuali. Teman-teman harus ingat saja hadis yaitu tentang kurban ini ya teman-teman sekalian, yaitu yang pertama yaitu dia tidak sakit, yang kedua matanya itu tidak rusak atau buta, yang ketiga dia tidak pincang, yang keempat dia tidak kurus, yang tidak berlemak. Jadi yang tidak ada di hadis ini yaitu ya adalah A ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman membaca lagi kembali buku yaitu tentang atau mencari di searching saja ya, yaitu hadis yang memberikan syarat-syarat yang bisa dikurbankan. Lanjut ke soal nomor 3. Ya, nomor 3. Nabi dihina oleh Yahudi tua, namun Nabi tetap tabah, tidak membalas dan tidak membalas. Maksudnya ini ya, sikap Nabi itu mengamalkan atau tersampaikan dalam Quran surat A. Al-Baqarah ayat 196, B. Al-Ankabut ayat 70, C. Al-Buruj ayat 20, D. An-Nisa ayat 36, dan E. Al-Fajr ayat 15. Ya teman-teman sekalian, ini yaitu paling pas. KJ-nya adalah ya, KJ-nya di sini adalah D ya teman-teman, An-Nisa ayat 36. Jadi silakan teman-teman buka kembali bukunya yang An-Nisa ayat 36 ini ya. Lanjut ke soal nomor 4. Pak Tarno meninggal dunia, maksudnya meninggal dunia ya, pada umur 57 tahun. Dalam Islam ini termasuk takdir. A. Takdir A. Qada, B. Qadar, C. Takdir umri, D. Takdir samawi, dan E. Takdir mu'allak. Ya, di sini dia menyebutkan umurnya, mengapa Pak Tarno itu meninggal di umur 57 tahun ya, teman-teman sekalian. Di sini Mimin memberikan bahwasanya soal ini jangan sampai kita terjebak ya teman-teman sekalian, yang dimana takdir itu termasuk di dalam juga itu ada azali, namanya itu di Lauhul Mahfuz ya. Lauhul Mahfuz yaitu azali, yaitu takdir umri ketika ruh ditiupkan ke janin. Yang ketiga itu samawi, setahun ke depan. Yang keempat yaitu
ada namanya apa ya, itu yaumi, yaitu berubah karena doa. Jadi teman-teman sekalian, kalau yang takdir mu'allaq ini apa namanya, tidak bisa dirubah itu ya namanya itu. Nah, Pak Tarno ini meninggal dunia pada umur 57 tahun. Nah, di sini 57 tahun ini termasuk kepada takdir ya, takdir umri, yang mana dia berjanji kepada Allah itu diturunkan di ruhnya itu ditiupkan ketika di saat janin, seperti itu ya. Jadi dia sudah ada perjanjian terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 5. Hikmah iman kepada malaikat yang selalu mentaati perintah Allah. A. Berzikir seingatnya saja. B. Bertasbih pagi dan petang. C. Ingat pekerjaan ketika sholat. D. Takut kepada Allah. E. Menjauhi maksiat. Ingat teman-teman sekalian harus jeli dalam menjawab, karena soal ini memang sepertinya gampang ya teman-teman sekalian. Namun pada saat tes kemarin banyak ya teman-teman sekalian yang tidak lulus atau bingung pada menjawab pertanyaan ini, karena kita tidak tahu ya. Soalnya kemarin itu kami sudah belajar tentang peta. Pelajaran itu berat-berat ya dipelajari ya. Itu ada mempelajari yaitu hukum-hukum tajwid. Jadi semua itu sedikit sekali, malahan yang tajwid itu keluarnya yang seperti Mimin sampaikan pada part pertama itu, bahwa tajwid itu yang keluar itu yang sangat ringan ya, bukan yang berat-berat. Nah, jadi soal ini juga teman-teman kebanyakan kemarin bingung karena tidak mempelajari lagi. Ini masuk kepada pelajaran akidah akhlak ya kalau dalam MIN atau dalam MTS itu. Jadi di sini yang menjauhi perintah Allah itu yaitu termasuk menjauhi maksiat ya. Jadi kita sudah tahu bahwa malaikat itu yang selalu mentaati Allah. Dia tidak pernah bermaksiat. Kalau takut saja bisa bermaksiat. Seperti Nabi Adam juga bisa tergoda ya teman-teman. Nah, jadi malaikat ini sangat menjauhi dari maksiat. Lanjut ke soal nomor 6. Dalam masalah makmum masuk sholat Jumat, ada istilah fikih nawa wala sholat wala anawa. Yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah, mungkin teman-teman PAI sudah pernah mendengar ini ya, yaitu A. Niat Jumat tapi sholat zuhur. B. Sholat zuhur tapi niat Jumat. C. Niat zuhur tapi sholat Jumat. D. Niat Jumat tapi tidak sholat Jumat. E. Niat zuhur tapi tidak sholat. Ya, di sini teman-teman harus lebih jeli lagi. Silakan teman-teman baca lagi di tentang seorang makmum itu kesalahan pada sholat Jumat ya teman-teman sekalian. Yaitu ini termasuk kepada kajinya yaitu A ya teman-teman sekalian, yang mana A ini apa namanya itu niat Jumat tetapi dia sholat zuhur ya teman-teman sekalian. Ya, lanjut ke soal nomor 6. Hadis tentang anak diperintahkan sholat di umur 7 tahun di bawah ini. Ya teman-teman silakan membaca lagi hadis tentang diperintahkan sholat ya umur 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau tidak sholat maka pukullah dia. Itu ada ya hadisnya. Yaitu ini termasuk dari hadis masyhur. B. Hadis dhaif. C. Hadis ahad. D. Hadis mutawatir. E. Hadis hasan. Ini masuk kemarin ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman baca lagi tentang ini ya. Jadi ini ya teman-teman sekalian termasuk pada ya hadis masyhur ya teman-teman. Jadi ini termasuk kepada hadis masyhur ya. Jadi di kalangan ulama ini hadis ini sangat masyhur dan banyak yang meriwayatkannya. Terus soal nomor 8. Wa iza darbut min fil arlido fal yasha'al
yukmu. Silakan teman-teman melanjutkan sendiri bacaan ini. Nah, yang boleh melakukan jamak qashar pada ayat tersebut adalah, nah ingat, wa imanal sholati, ada yang di ujung ya. Jadi di sini teman-teman sekalian, yang boleh melakukan jamak qashar itu adalah, ya maaf ya terjadi kesalahan sedikit, yaitu A. orang musafir, B. perjalanan 3 km dengan motor, C. macet dalam perjalanan, D. tidak ingat saat waktu sholat, E. dalam perjalanan saat berpuasa. Ya, jadi isian di sini yaitu, ya sangat jelas ya, yaitu orang musafir. Ini kalau kita tidak baca ayatnya tidak tahu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini kalau dalam perjalanan itu, kalau 3 km bukan termasuk ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu 83 km ya teman-teman sekalian, baru bisa dijamak qashar ya. Lanjut ke soal nomor 9. Dari penggalan hadis di atas, hadis yang digaris bawahi di atas menjelaskan A. mempersempit rezeki, B. diberi kemakmuran, C. diberi kesusahan, D. diberi rezeki yang haram, E. kurang rezekinya. Ya, di sini ada bacaan yang suruh kita baca ya. Hal nui basa toloha fil rizki, fil rizki ini ya. Jadi teman-teman, ini dalam hadis ini ada artiannya ya, ini ya teman-teman sekalian, yang mana di bawah ini adalah dari hadis, yaitu hadis Rasulullah, yaitu menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu menjamin kemakmuran mereka yang menjalani silaturahmi. Jadi di sini jawaban paling pas ya B teman-teman sekalian, yaitu diberi kemakmuran atau diberi kelapangan ya. Lanjut ke soal nomor 10. Di bawah ini yang termasuk pemikiran Muhammad Abduh. 1. Hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. 2. Pendapat ulama tidak merupakan sumber. 3. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan. 4. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan. 5. Pintu ijtihad tidak terbuka dan tidak tertutup. Jadi di sini ya teman-teman sekalian, kemarin itu masuk yaitu pemikiran Muhammad Abduh, pemikiran Sultan Muhammad Al-Fatih, pemikiran Abdul Wahab, terus pemikiran Muhammad Iqbal ya. Jadi di sini teman-teman sekalian, Muhammad Abduh ini pemikirannya yaitu jawabannya adalah C teman-teman, yaitu kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan. Jadi kalau yang pendapat ulama tidak merupakan sumber itu dari Muhammad Abdul Wahab itu ya, sama dengan taklid kepada ulama itu tidak dibenarkan, atau pintu ijtihad itu terbuka dan tidak tertutup. Jadi itu ya pendapat para ini adalah pendapat dari Abdul Wahab ya, yang mana yang Muhammad Abduh itu yaitu kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan. Jadi teman-teman sekalian, silakan teman-teman buka lagi yaitu materi kalau yang kemarin itu yang masuk Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Abdul Wahab, Muhammad Al-Fatih. Itu pemikirannya ya. Baiklah teman-teman sekalian, cukup 10 dulu soal kali ini. Mimin mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan di like, subscribe, dan komen serta share. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi Mimin harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh, karena belajar dari awal itu membuat langkah kita lebih mudah untuk ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.